di seluruh Indonesia ataupun dunia. Selamat pagi di podcast kita hari ini dari podcast SMA Islam Sabilal Muhtadin, podcast Barakat. Oke, nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kepala SMA Islam Sabilal Muhtadin, Bapak Haji Slamet Haryadi SPD. Boleh tepuk tangan Pak? Ya, oke. Beliau ini ya teman-teman, beliau ini kocak sekali sebenarnya. Jadi kalau kalian nanti sekolah di SMA Islam Sabilal Muhtadin bakal ketemu dengan beliau dan bisa ketawa bareng deh pokoknya. Iya, oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang program-program unggulan yang ada di SMA Islam Sabilal Muhtadin. Nah, beliau akan menjabarkan program-program yang kita miliki yang berbeda lah dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke, nah di sini Pak, oke saya ini ya Pak ya, bacakan lagi. Saya udah ini Pak riset nih, tahu. Saya belum tanya kabar Bapaknya ya, langsung bahas topik. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Segar bugar ya Pak ya? Iya, segar. Oke. Sehat ya Pak ya? Sehat terus. Mantap. Jadi oke. Langsung aja kita bahas topiknya. Tadi ada program unggulan. Yang pertama itu ada namanya program 3T, Tahsin Tahfiz Terjemah. Nah Pak, kayaknya kalau tahfiz ini mungkin udah ada ya Pak ya di beberapa sekolah. Iya. Nah, sekarang kita mau minta penjelasan Bapak Slamet, apa bedanya nih program yang ada di SMA Islam Sabilal Muhtadin dengan sekolah lain. Tapi kita tadi juga punya 3T ya Pak ya. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Program unggulan 3T ini dicanang oleh Ketua Lembaga Pendidikan Islam Muslim Banjarmasin. Artinya 3T ini menyeluruh dari tingkat SD, SMP, kemudian SMA, jadi berlanjut. Ya. Nah, jadi targetnya diharapkan sebenarnya kalau siswanya itu dari SD ke SMP sampai ke SMA itu diharapkan mereka hafal 30 juz. Nah, namun kalau yang masuk itu dari sekolah luar, misalnya kalau dari SMA ini bukan dari SMP Sabilal atau dari sekolah lain, maka kita punya target tersendiri. Nah, program 3T itu khusus di SMA Sabilal, yang T pertama itu tahsin. Kita itu ingin memperbaiki bacaan anak-anak untuk membaca Quran, bagaimana membaca Quran itu dengan baik dan benar. Nah, di sini kami programkan khusus kelas 10 itu dengan program tilawati. Jadi tilawati anak yang belum bisa membaca Quran maupun yang sudah lancar baca Quran tapi bacaannya kurang pas itu kita programkan di kelas 10. Nah, kemudian itu kita sebut dengan tahsin. Kemudian program selanjutnya adalah tahfiz. Nah, program tahfiz kami di sini kami mengharap minimal anak lulus SMA Sabilal itu hafal juz 30 serta surah-surah lain. Surah-surah pilihan. Nah, itu minimal. Nah, namun kalau maksimal memang ada program tahfiz khusus. Mereka yang mempunyai kemampuan yang lebih dalam buat menghafal itu program tahfiz khusus kita sebut di sini. Nah, program tahfiz ini di SMA Sabilal kita laksanakan dengan kita sebut hafal tanpa menghafal. Hafal tanpa menghafal ya Pak ya? Oh, itu maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya begini, untuk mendukung program tahfiz ini, hafal tanpa menghafal, di kegiatan pagi itu kita baca Quran dengan kita tentukan surahnya dulu ya. Jadi semua siswa itu masuk ke kelas untuk baca Quran, surah yang kita tentukan misal surah An-Naba. Nah, ini semua kelas baca surah An-Naba. Nah, kemudian dilanjutkan dengan baca Asmaul Husna, lalu sholat duha. Kemudian untuk mendukung lagi setiap pergantian jam pelajaran, nah itu baca surah lagi, murajaah, disebut murajaah. Jadi kita bayangkan kalau sehari 4 kali ganti pelajaran berarti 4 kali membaca surah An-Naba, 5 pagi 5. Nah, 5 kalau seminggu 5 hari berarti 5 kali 5 25. Program ini 2 minggu kita ganti surah selanjutnya. Nah,
Nah, kita ganti abasa. Nah, inilah kalau kita bayangkan anak-anak membaca seperti itu sampai 3 tahun tidak mungkin tidak hafal juz 30 dan mereka tidak terbebani. Oh, benar. Itu Jadi namanya hafal tanpa menghafal. menghafal tanpa menghafal. Hafal tanpa Hafal menghafal. tanpa menghafal. Iya. Oke, sorry. Oke, hafal tanpa menghafal. Nah, ini menarik sekali Pak ya. Jadi anak merasa tidak terbebani. Jadi teman-teman kalau menghafal jadi tidak ada bayangan kalau menghafal itu sulit Pak ya, Iya, betul. berat. Jadi kan orang kadang malas menghafal kayak aduh harus fokus, harus misalnya diam di sudut tempat buat menghafal. Nah kalau di SMA Islam Sabilah tadi ini kita dengan metode hafal tanpa menghafal tadi Pak ya. Iya, betul. Jadi akhirnya hafalan itu insya Allah akan tercapai ya Pak ya. Oh, oke. Oke, selanjutnya tadi ada program rempah kampung. Nah, ini juga menarik nih Pak. Saya rasa tidak pernah juga saya menemukan hal seperti ini. Nah, boleh Bapak sampaikan rempah kampung ini apa? Baik, program rempah kampung ini baru kita laksanakan di semester tahun ajaran 2020-2021 tadi kita mencoba ya. Iya. Saya kepingin gini, jadi kenapa jadi harus ada program rempah kampung ini? Karena keinginan orang tua, setiap orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA Islam Sabiul Muhtadin Banjarmasin, di antaranya orang tua itu ingin anaknya itu menguasai ilmu agama. Jadi hampir rata-rata orang tua menginginkan seperti itu agar anaknya bisa menguasai ilmu agama Islam. Bagaimana? Oleh karena itu saya berpikir perlu nih bagaimana supaya anak ini lulus SMA Sabilah ini bisa berguna di masyarakat. Iya. Nah, berguna di masyarakat. Oleh karena itu perlu dibekali ilmu agama. Nah, salah satunya rempah-rempah kampung ini anak-anak kita di SMA Sabilah ini kita ajarkan. Yang pertama tentang bacaan doa-doa, baik doa selamat, doa ruah, kemudian doa setelah sholat doa panjang, doa pendek, wirid juga, wirid panjang, wirid pendek. Iya. Kemudian yang tak kalah pentingnya di sini ada penyelenggaraan maid. Nah, ini kita ajarkan dengan anak-anak bagaimana dari kita menghadapi seandainya ada keluarga kita atau orang tua kita yang meninggal, bagaimana menghadapi, bagaimana menaruhnya di tilam itu arah kemana, bagaimana cara menutup mata mayit. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya untuk memandikan, mengafankan. Saya berharap apalagi untuk anak laki-laki sudah saya sampaikan kepada anak-anak dan saya bilang semuanya, nah yang sebaiknya untuk memimpin sholat fardu kifayah itu untuk jadi imam adalah kamu, bukan orang luar maksud saya. Makanya saya bekali anak-anak ini supaya bisa berguna di masyarakat. Jadi ini sebenarnya untuk kehidupan mereka selanjutnya Iya, Pak betul. ya. Oke. Ini beda lagi nih Pak berarti dengan pelajaran PAI-nya ya. Berarti ini khusus program tersendiri ya Pak ya? Ini kita masukkan di pelajaran pendidikan bahasa Arab. Jadi kita selipkan di pendidikan bahasa Arab itu rempah-rempah kampung. Begitu. Rempah-rempah kampung. Jadi gini, anak-anak juga dibekali dan rempah-rempah kampung itu anak-anak disuruh membaca atau menghafal surah As-Sajadah. Karena kita lihat sekarang ini di masyarakat kita, di musola, di masjid-masjid itu yang jadi imam untuk baca surah hari subuh Jumat ya, biasanya baca surah sajadah itu untuk sujud sajadah itu biasanya orang-orang tua dan sangat minim. Oleh karena itu anak-anak kita bekali sampai kita bekali bagaimana mereka bisa jadi khotib ya. Jadi yang penting kita bekali dulu, kita bekali anak-anak. Masalah berani tidak beraninya itu belakangan. Jadi anak-anak kita bekali semuanya ilmu-ilmu yang keagamaan yang bisa bermasyarakat. Iya benar-benar, karena pada akhirnya kan akan terjunnya ke masyarakat ya Pak Iya, ya. betul. Bukan hanya walaupun nanti berpendidikan misalnya akademiknya bagus dan tinggi, tapi kan ujung-ujungnya harus ke masyarakat ya Pak ya. Masa nanti kalau ada acara disuruh baca doa langsung nggak jadi kayak gitu Pak ya. Oke, jadi ini bagus sekali ya teman-teman, programnya di era sekarang, di era abad 21 itu sangat jarang sebenarnya Pak sekolah-sekolah menerapkan hal-hal seperti ini, khususnya kan Kalimantan Selatan. Saya jadi penasaran ya Pak, alasan Bapak menciptakan rempah kampung tadi ya supaya apa Pak? Menciptakan rempah kampung itu tercetus seperti itu tuh awalnya seperti apa? Oh iya, begini kita melihat
kondisi sekarang di masyarakat. Oh, iya benar Kondisi benar. sekarang di masyarakat itu remaja-remaja itu apa ya, di masyarakat itu kalau hadir untuk di musola Oh, atau di masjid itu kan sangat jarang, jarang ya, benar sangat benar benar. jarang. Heeh, heeh. Nah, oleh karena itu saya menginginkan anak-anak lulusan SMA Mm-mm. Sabilal ini intinya bisa berguna di masyarakat, karena saya Benar. bilang di masyarakat itu eh, kita bisa berguna asal menguasai ilmu agama. Iya, Contoh, benar benar benar. contoh saya bilang contoh, ketika ada acara baca doa selamat, Mm-mm. kalau memimpinkan ada acara misalnya orang baca yasinan segala Mm-mm. macam, masa kita nggak bisa itu. Iya, Dan benar saya benar. sampaikan juga kepada orang tua, bapak ibu, saya bilang Mm-mm. coba anaknya itu disuruh di rumah dulu, melatih Mm-mm. mereka di rumah. Mm-mm. Ketika ada acara syukuran misalnya, Mm-mm. syukuran ulang tahun, Mm-mm. sekeluarga baca, suruh baca yang Oh, benar benar. anak itu di SMA Sabiani baca doa Mm-mm. selamat gitu kan. Apalagi untuk jadi imam bisa dari Mm-mm. rumah dulu. Bagaimana Mm. memimpin untuk sholat subuh berjamaah Iya, misalnya, benar benar. taraweh segala macam Mm-mm. gitu kan. Iya. Jadi kita bekali lah anak-anak kita itu. Karena Mm-mm. yang berlaku di masyarakat, yang dipakai di masyarakat bukan menyepelekan ilmu lain. Iya, Ilmu benar bahasa benar. Inggris, matematika memang Bukan, berlaku, benar benar benar. tapi kenyataannya di masyarakat ya seperti itu Iya, yang dipakai benar-benar. oleh Iya, masyarakat gitu benar. kan. Khususnya Kalimantan Selatan sih, ya Pak ya. Iya. Memang kita lebih kental lah untuk dalam hal religi atau tentang agamis seperti itu. Oke, selanjutnya itu tadi udah 2 program ya Pak ya. 3T. Tadi ngomong-ngomong 3T itu tahsin, tapi saya ketinggalan satu Pak, sorry. Oh ya, Yang terjemah. terjemah. Iya. Di sini di SMA Islam Sabila itu tersendiri ada mata pelajaran tersendiri, pelajaran terjemah Al-Qur'an dengan metode tamyiz. Oh, Nah, ya benar. dengan metode tamyiz diharapkan anak-anak itu bisa apa ya, membaca Quran itu paham artinya, paham maknanya. Bukan menerjemahnya, artinya paham yang dibaca. Misalnya Bismillah itu dengan bisa menghayati ya Allah Allah ya itu. Itu tamyiz ya tadi Tamyiz. namanya. Oke. Nah, itu tadi kita yang 3T, tadi maaf saya agak terlewat. Kemudian tadi program Rempah Kampung. Selanjutnya ada program ketiga, namanya program Jumat Baiman. Nah, ini juga menarik menurut saya karena diterapkannya seminggu sekali ya Pak ya berarti. Iya, betul. Oke. Gimana sih Pak? Apa sih Jumat Baiman ini Pak? Ya, Jumat Beiman biasanya orang kan pakai Jumat Takwa tuh. Oh, Jumat Takwa. Kalau di sekolah-sekolah lain Jumat Takwa, itu namanya Jumat Beiman. Beiman itu artinya bermajelis, masalah ilmu, agama dan Al-Qur'an. Oh, jadi ini ada kepanjangannya ya Pak ya? Apa tadi Pak? Baiman, Bamajelis, masalah ilmu, agama, dan Quran. dan Quran. Ya. Wah, Masya Allah, keren ya, ini sebenarnya ada kepanjangannya nih teman-teman. Nah, jadi apa nih Pak? Nah, ini bentuknya ceramah ya, Ceramah. tausiah, Oh, yang tausiah. kita laksanakan setiap hari Jumat ya. Jadi ada ustadz tersendiri yang menyampaikan itu untuk pertemuan dalam bulan-bulan ini yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf adalah mengenai pelajaran tauhid. Nah, ini pesertanya dari guru dan dari siswa, guru dan siswa. Dan kami live streaming ya di Smice SMTP. Iya. Kira-kira nih Pak, karena kan tadi saya lihat SMA Islam Sabilul Mutadin selalu melibatkan siswa nih untuk perkembangan sekolah. Kira-kira nih kalau program Jumat Baiman ini kan tadi katanya ada ustadznya tersendiri. Kira-kira bisa nggak Pak kalau ini siswa? Misalnya suatu saat nanti nih ada programnya, siswa bisa mengembangkan, siapa tahu kan ada yang hobi dakwah nih Pak, ada yang hobi ceramah. Kira-kira SMA Islam Sabilul Mutadin memungkinkan nggak kalau hal itu terjadi? Insya Allah akan kita kembangkan seperti itu. Nanti siswa akan bisa menyampaikan. Termasuk nih program yang ini, yang kita ini ya, podcast. Oh iya, ya. benar. Nah, podcast ini kan ini sudah yang ketiga ya, tidak salah ya. Iya, Yang ketiga. ya. Video ketiga. Nah, nanti setelah ini kan podcast ini kita jadikan ekstrakurikuler ya. Iya, ekstrakurikuler. Pelatihnya ya Ibu Yulina, Bu Yura ya yang melatih. Nah, itu nanti akan dilaksanakan, mereka dilatih yang disebut dengan ekskul multimedia. Iya, benar ya. nih.
Program Ya, keempat. program keempat ya, Eskul Multimedia. Iya, iya. Yang tadi itu ada podcast dan broadcasting. Iya, Nah, benar, podcast dan di broadcasting. satu lagi apa namanya itu ya, public speaking ya, public Ya, speaking. public speaking, Nah, ini bagaimana lagi. anak-anak jadi hostnya, kalau broadcasting bagaimana anak-anak bisa mengamera. Iya, Nah, benar, ini benar, jadi benar. kegiatan ini podcast sebagai media pembelajaran juga. Ah, Nah, benar-benar. Jadi tadi itu yang Bapak jelaskan ini di program keempat ya teman-teman, Ya. ada multimedia. Nah, SMA Islam Sabilah Mutadin punya program multimedia itu yang isinya ada podcast, broadcasting, podcast seperti ini ya. Nanti akan ada video-video selanjutnya nih setelah ini yang ngisi mungkin anak-anak nanti Pak Ya, ya betul. dengan topik dan konten yang berbeda. Nah, kemudian ada broadcasting, nanti anak-anak diajarkan untuk dalam dunia broadcast, kemudian yang baru-baru ini ada namanya public speaking ya Pak ya. Ya. Nah, ini juga menarik menurut saya. Jarang ada sekolah yang mewadahi hal-hal seperti ini Pak, karena ini kan sebenarnya bekal untuk mereka nanti kuliah ya nggak sih Pak? Ya, betul. Kan nanti mereka harus presentasi dan lain sebagainya. Bayangkan kalau seandainya di sekolah, mereka tidak pernah dilatih untuk mengembangkan kemampuan berbicara, ya nggak Pak? Benar ya Pak ya? Ya, betul. Oh, ya. Jadi Bapak ini sebenarnya beliau ya mencanangkan ide-ide seperti ini. Kenapa sih Pak Bapak mencanangkan ide-ide seperti multimedia dan lain sebagainya, apa supaya beda dengan yang lain atau memang punya alasan lain? Oh iya, gini kita kan harus mengikuti perkembangan Nah, zaman oh ya, sekarang benar, ya. benar, benar, Jadi, benar. apa kurikulum yang gitu yang sampai jangan baku kurikulum melihat sekolah melihat keadaan. Iya, benar, Seperti benar, misal, benar. oh ini orang ramai sekarang sedang podcast, kita gali dengan siswa kita daripada anak-anak kita itu ngomong tidak karuan. Ya, ya, Nah sekarang kita cari anak kita yang ngomong-ngomong tapi kita arahkan gitu. Nah jadi kita arahkan. Dan kami juga ini masih memikirkan, ini belum jalan ini. Iya, iya. Nah, rencana kami juga ada eskul namanya e-sport ya. E-sport mah Iya, teman-teman, e-sport, wah ya. keren ya. Itu jadi yang kayak sekarang itu ada timnasnya ya Pak ya, Iya, dari ada Indonesia timnas. memang dinaungi oleh Dinas Pemuda Iya. dan Olahraga itu Diaspora. Jadi olahraga tapi jenisnya elektronik ya, online ya Pak ya. online. Jadi mau rencananya tuh kapan Pak? Ya rencana Secepatnya ya, Pak, ya? Ya kalau PPKM ini sudah Keren-keren. apa istilahnya tambah turun ya, dan sekolah kita itu insya Allah akan kita laksanakan itu. Wah, hebat banget sih, keren sih Pak sebenarnya. Karena wah, bisa ini anak-anak pada seneng Pak, karena kan menjalurkan hobi mereka nih, main betul. game. Daripada main game nggak jadi uang, tetap malah habisin uang. Kita di sini kita jadikan uang, jadikan potensi juga. Oke, oke. Oh, bagus Pak. Jadi ini sebenarnya memang karena Bapak mau mengikuti zaman ya Pak ya. Jadi Iya, betul. ekskul itu bukan melulu tentang itu aja Pak ya, Iya. misalnya. Oke, oke, keren-keren. Nah, yang terakhir itu ada kewirausahaan. Oke, di sini maksudnya gimana Pak Oh kewirausahaan? maksudnya begini ya, kita ini juga melihat supaya anak-anak lulus SMA ini kalau mereka tidak melanjutkan kuliah, artinya mereka harus bisa berwirausaha. Iya, Nah, benar, jadi benar, kita cari potensi bakat mereka itu apa, ya. Nah, salah satunya mungkin kalau dia mengikuti eskul multimedia ya. Nah, nanti saya diajarkan bagaimana cara mendesain spanduk, bikin spanduk, kemudian bikin apa ya, video pembelajaran atau jadi anak-anak bisa yang bikin seperti itu. Nah, selain itu mungkin kewirausahaan yang lain kita dilihat dari potensi anak sendiri ya. Kita memang harus menggali ada kemampuan anak yang bisa mungkin bikin kue gitu kan, Ya. atau bikin perhiasan kayak apa ya, tempat tisu, Iya, mungkin iya, kreativitas mereka ya. Nah ini kewirausahaan ini mudah-mudahan SMA Sabila ini bisa berjalan nantinya. Dan baru-baru saja ini kemarin dari Ustadz Rahmat Hidayat menghubungi kita, katanya Pak sudah mulai kewirausahaan, saya bilang belum. Nah beliau bersedia untuk apa ya, mendukung kegiatan kita dengan cara melaksanakan workshop, dan dia bilang nanti akan diberikan bantuan dana itu. Oh, untuk yang kewirausahaan Iya, tadi untuk Pak. kewirausahaan. Oke, Kewirausahaan oke, apa yang oke. dikembangkan di semester Bilal ini. Oh, Nah, ini kita belum ada MOU-nya lagi, makanya belum berjalan. Kalau sudah berjalan, kita akan kerjasama. Oke, tapi sejauh ini sudah kewirausahaan ini sudah mulai dijalankan ya Pak ya? Mulai dijalankan. Oke. Jadi program-program ini menurut saya visioner sih Pak ini sebenarnya, menggebrak ya. Jadi anak-anak ekskul itu bukan
ya zaman saya dulu ekskulnya gini, masa sekarang ekskulnya gitu-gitu terus ya, Iya. tapi harus mengikuti zaman ya Pak ya. Oke, keren sih Bapak. Walaupun enggak jadi. Bercanda Pak, maksudnya Bapak selalu mengikuti zaman ya Pak ya. Iya, Usia betul. boleh tua ya nggak Pak? Iya, Tapi jiwa harus tetap muda. iya benar-benar. Keren keren keren. Ya, setelah kalian ini ya, kalau tertarik boleh tanya-tanya nih Pak. Kalau siapa tahu nih gara-gara nonton ini mereka, kayaknya aku mau masuk SMA Islam Sabila Muhtadin. Kira-kira harus menghubungi siapa nih Pak? Mau nanya-nanya misalnya. Oh, bisa Kita ada daftar kontak person ke atau sekolah siapa? dan bisa ada nomor WA kita ya. Oke, Nomor nanti sekolah. editor tolong dikasihkan Iya. aja ya di sini. Misalnya ada nomor telepon yang bisa dihubungi Iya. untuk tanya-tanya tentang sekolah, kan nanti nggak berasa udah anu ya Pak ya, tahun ajaran baru Iya. udah masuk sekolah lagi nih. Misalnya kayak, aduh aku mau masuk e-sport nih, tadi kan gara-gara nonton ini mau nanya-nanya nih mau Sabila gimana-gimana. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman di rumah sana, misalnya apa ya, misalnya mengembangkan potensi dan lain sebagainya untuk teman, anak-anak atau sesama guru boleh juga, atau sesama kepala sekolah nih, gimana Pak? Pesan saya begini, kalau orang tua atau anak-anak ingin bergabung di SMA Sabila, silahkan ya. Kalau ingin mengembangkan bakatnya, insya Allah kalau masalah keagamaan, insya Allah dijamin ya. Iya, Kita iya. melaksanakan 3T tadi, kemudian beberapa kampung, artinya insya Allah kami melatih, mendidik anak-anak supaya berguna di masyarakat. Benar, gitu. benar. Kemudian untuk pengembangan minat dan bakatnya, kami menyesuaikan perkembangan zaman, Ya, ya, keren, perkembangan ya, top, top. zaman, ya. Mari bergabung dengan SMA Sabila Muhtadin Banjarmasin. Iya. Sekarang kalau mau lihat Instagramnya juga ada, Iya. kemudian ada juga Smash SMTP-nya Ya, juga YouTube, ada, channel di YouTube-nya, kemudian Facebook-nya juga ada. Ya. Nah, jadi kemudian online phone-nya juga ada, lengkap insya Allah. Ya, di ya, SMA ya. Sabila Muhtadin Banjarmasin ini. Oke, benar-benar keren-keren. Jadi silakan ya teman-teman yang mau bertanya dan lain sebagainya. Insya Allah ya Pak ya, saya yakin kemudian mungkin di tangan beliau dan guru-guru di sini juga selalu mensupport apapun yang siswa punya ya Pak ya, potensinya kita selalu berusaha mendukung. Jadi insya Allah kalau kalian bersekolah di sini, apapun potensi dan bakat yang kalian miliki, kita akan mengembangkan dan mendukungnya ya nggak pasti 100% pasti didukung ya Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Nanti jangan lupa untuk nonton video-video kita selanjutnya. Silahkan kita minta bintang tamu seperti biasa. Tolong bilang apa Pak? Like, Like, comment, comment, and subscribe. Oke, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat. Waalaikumsalam.